ya kita mencapai goals yang sudah kita tentukan sebelumnya dengan lebih mudah. Ingat Bapak Ibu, keywordnya adalah dengan lebih mudah. Apakah kemudian guru dan murid boleh berjalan bersama tanpa teknologi? Tentu jawabannya bisa ya Bapak Ibu. Lalu kemudian apakah goalnya akan tercapai? Jawabannya adalah tercapai. Lalu apa bedanya dengan integrasi teknologi di dalam proses belajar itu sendiri? Bapak Ibu kalau gunakan teknologi terintegrasi dalam pembelajaran Bapak Ibu, goals yang Bapak Ibu capai bersama murid-murid akan lebih berpusat kepada murid itu sendiri, akan lebih menghargai kebutuhan belajar murid itu sendiri. Karena apa? Karena kita memfasilitasi kodrat zaman mereka. Kita memfasilitasi kemudahan-kemudahan zaman now, zaman sekarang yang lebih mudah diakses mereka. Nanti kita lihat seperti apa kelebihannya. Nah, manfaat teknologi dalam dunia pendidikan kita bisa lihat Bapak Ibu. Yang pertama adalah meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Bapak Ibu nanti boleh coba kalau Bapak Ibu menerapkan teknologi di dalam pembelajaran Bapak Ibu, saya pastikan minat belajar peserta didik akan meningkat. Ya, motivasinya akan meningkat. Kemudian yang kedua, memudahkan proses dan evaluasi pembelajaran. Bayangkan proses yang selama ini begitu-begitu saja mungkin terkendala karena media pembelajaran yang begitu sulit dibuat, begitu sulit digunakan, berukuran besar begitu akan mempersulit Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Termasuk untuk evaluasi, mungkin Bapak Ibu harus koreksi kertas ratusan lembar setiap kali kita menyelesaikan asesmen, lalu kemudian dengan teknologi evaluasi tersebut akan lebih mudah. Ya, teknologi dapat membantu Bapak Ibu untuk mengkoreksi kertas tadi, ya, mengkoreksi asesmen tadi dengan waktu yang lebih cepat, tenaga yang lebih, bahkan proses belajar yang rumit tadi bisa dibawa lebih ringan, lebih mudah, lebih cepat. Jadi Ibu pasti akan sangat terbantu. Lalu kemudian manfaat teknologi dalam pendidikan yang ketiga adalah menyediakan variasi media pembelajaran. Ya, jelas Bapak Ibu ya, karena media pembelajarannya tidak lagi monoton, tapi sudah lebih variatif sekarang. Bisa diakses di mana saja, ya, bisa kapan aja. Kemudian belajarnya nggak begitu-begitu aja. Kalau Bapak Ibu masuk ke dalam kelas di dalam pembelajaran itu, setiap pertemuan selalu gunakan misalnya buku teks siswa. Tidak masalah sebenarnya Bapak Ibu, tapi itu akan menyajikan pembelajaran yang monoton yang pastinya akan membosankan bagi siswa. Namun dengan integrasi teknologi, yakin Bapak Ibu eh, akan lebih variatif media pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan, lalu kemudian itu kan terus minat dan juga motivasi peserta didik. Nah, yang keempat, pembelajaran lebih menarik, interaktif dan menyenangkan. Kenapa interaktif? Nah, seperti yang baru saja dilakukan Bapak Ibu. Bayangkan kalau Bapak Ibu itu berposisi sebagai siswa, lalu kemudian seperti yang Bapak Ibu sampaikan respon tadi terkait Bapak Ibu mengetikkan profesi Bapak Ibu, Bapak Ibu memfoto benda-benda berbasis teknologi di sekitar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa posisi sebagai siswa pasti akan merasa, oh ini interaktif sekali. Karena apa? Karena melibatkan siswanya secara langsung. Kalau kita melibatkan siswa di dalam pembelajaran, otomatis Bapak Ibu mereka tidak ke distract sama eh, hal-hal lain pembelajaran itu. Mereka akan lebih fokus ke dalam karena butuh respon langsung dari siswanya. Tentu itu akan lebih menyenangkan, ya. Yang kelima adalah sumber belajar yang variatif dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Kalau misalnya pembelajaran yang konvensional kan kita kita tahu bahwa medianya hanya bersumber dari buku saja. Di mana kalau bukunya misalnya ketinggalan di rumah, artinya siswanya nggak bisa belajar. Atau misalnya siswanya lagi pergi keluar rumah, tidak bawa buku, nah tentu siswanya nggak bisa belajar. Namun dengan teknologi, semuanya bisa lebih mudah. Kita sebut misalnya, mungkin Bapak Ibu masih ingat cara kita mengajar ketika pandemi COVID-19, kita membagikan e-book kepada siswa, lalu siswa dapat membuka e-book tersebut di gadget mereka kapan saja, di mana saja, tanpa harus membawa sesuatu yang dapat memberatkan mereka. Ya, itu kelebihan teknologi yang dapat meyakinkan kita bahwa ini perlu nih, ini perlu diterapkan dalam pembelajaran saya berikutnya. Terlebih, Bapak Ibu mungkin sedang mempersiapkan
materi-materi ajar, strategi, metode yang baru di semester yang baru ini. Dunia virtual, ya. Ini dunia virtual, layaknya di dunia nyata. Jadi seolah-olah. Jadi virtual reality itu merupakan dunia virtual yang seolah-olah nyata, ya. Suatu lingkungan yang sungguhan. Itu lingkungan benar-benar ada secara fix, ya, gitu. Di dunia nyata yang disalin atau lingkungan fiktif yang hanya ada di dalam imajinasi. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu mengajar di kelas, Bapak Ibu bisa melihat meja, bisa melihat kursi, bisa ada dinding, ada papan tulis, ada lampu, begitu. Nah, di dunia virtual reality ini Bapak Ibu bisa nikmati itu semua, bisa lihat itu semua di mana environment atau lingkungan yang Bapak Ibu lihat di sana itu disalin. Kemudian diterjemahkan bentuknya menjadi bentuk yang lain, yang tidak lagi nyata tapi sudah fiktif, namun namun dapat dieksplorasi. Nah, seperti itulah kira-kira dunia virtual reality itu. Apakah kemudian ini bisa membantu dalam pembelajaran? Nanti kita lihat. Apa kelebihan pemanfaatan teknologi imersif di kelas? Kita akan lihat apa gunanya virtual reality itu diterapkan di kelas. Yang pertama adalah pengalaman belajar yang mendalam. Jadi, siswa akan lebih mendalami materi karena langsung berinteraksi, langsung melihat kontekstual materi yang Bapak Ibu ingin sampaikan di sana. Kemudian yang kedua, peningkatan keterlibatan, interaksi dan motivasi karena mereka akan terlibat secara langsung, secara individu maupun kolaboratif. Ya, kalau Bapak Ibu lihat sekarang gambar yang saya sajikan di sini, ini pemakaian secara individu. Jadi, siswa tersebut mengendalikan dengan dirinya sendiri apa yang ingin dia lihat di dalam dunia virtual reality tersebut. Kemudian yang ketiga, kelebihan pemanfaatan teknologi imersif di dalam kelas adalah peningkatan retensi dan pemahaman. Jadi siswa akan lebih retensi nih, lebih tinggi retensinya, lalu kemudian pemahamannya akan meningkat. Ya, yang keempat adalah aksesibilitas bagi siswa penyandang disabilitas. Jadi kadang untuk sekolah inklusi seperti itu terbatas media pembelajaran yang digunakan. Namun dengan virtual reality dapat membantu siswa-siswa penyandang disabilitas untuk dapat menikmati media ini. Nah, ini kelebihan pemanfaatan teknologi imersif di dalam kelas tadi. Nah, ada satu aplikasi yang Bapak Ibu dapat gunakan untuk mengakses media pembelajaran ini, ya, namanya adalah Melia Lab. Jadi Bapak Ibu eh, mungkin pertanyaannya apakah aplikasi ini kemudian berbayar atau kemudian seperti apa cara penggunaan. Bapak Ibu bisa gunakan laptop ataupun gadget atau smartphone Bapak Ibu yang berbasis Android ataupun yang berbasis handphone iPhone juga bisa ya sekarang ya Bapak Ibu ya. Cuman bedanya adalah kalau Bapak Ibu ingin mengakses kreator, ingin menjadi kreator dari ruang dimensi itu sendiri, Bapak Ibu harus mengakses melalui komputer ataupun laptop Bapak Ibu. Namun, jika Bapak Ibu hanya ingin menggunakan kontennya saja, ingin berposisi sebagai player, Bapak Ibu dapat gunakan viewer yang ada di Android Bapak Ibu. Silahkan nanti gunakan aplikasi Milalab yang terlebih dahulu Bapak Ibu install melalui Play Store, silahkan nanti langsung di-download, langsung diinstal. Nanti Bapak Ibu setelah install, Bapak Ibu akan dapat melihat beberapa konten yang sudah disediakan di sana secara gratis. Bapak Ibu bisa mainkan langsung ya. Bisa pilih kira-kira materi apa nih yang Bapak Ibu inginkan. Contohnya kimia. Ya, kimianya materi apa nanti Bapak Ibu bisa pilih di sana. Ada banyak scene, namanya scene ya, Bapak Ibu. Ada banyak scene di sana yang nanti Bapak Ibu bisa pilih sesuai kebutuhan ya. Lalu kemudian siswanya menggunakannya seperti apa? Kan pertanyaannya kemudian begitu, Bapak Ibu. Nah, siswanya Bapak Ibu harus mendownload juga aplikasi Melia Lab kalau ingin menikmati aplikasi ini di perangkat sendiri ya. Jadi, tapi kalau misalnya siswanya punya handphone ya, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kan anak SD itu nggak semua punya handphone, nggak bisa mengakses Lab begitu. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan handphone gurunya nanti bergantian siswanya menggunakannya di dalam kelas ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada tiga cara atau tiga tipe.
untuk digunakan oleh seorang player untuk dapat menikmati konten VR-nya. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa lihat yang pertama adalah eh, mode VR. Mode VR ini maksudnya Bapak Ibu mode yang membutuhkan bantuan alat seperti yang saya highlight di sini. Ini namanya adalah VR box. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di tampilan saya, ini alatnya yang saya pegang sekarang ini adalah VR box yang digunakan. Ini hanya Bapak Ibu bukan perangkat elektronik ya. Ini hanya untuk memperhatikan gambar yang ada di handphone. Artinya Bapak Ibu tetap gunakan handphone sebagai device utama, lalu kemudian handphonenya akan dimasukkan ke dalam uh, VR box-nya, lalu kemudian VR-nya ditutup, lalu kemudian digunakan. Ya. Kira seperti itu Bapak Ibu penggunaan untuk mode yang VR. Lalu kemudian mode kedua yaitu mode 360 atau 360. Jadi Bapak Ibu tetap kalau misalnya tidak punya VR box, Bapak Ibu bisa gunakan handphonenya. Jadi handphonenya Bapak Ibu tetap akan berlaku seperti ruang dimensi kalau Bapak Ibu berputar 360 derajat seperti ini, ya. Ruang-ruang yang di dalam scene virtual reality itu juga akan berlaku sama seperti cara kerja kamera Bapak Ibu, ya. Nah, itu jawaban untuk yang tidak punya alat VR box tadi. Jadi bisa gunakan eh, tipe 360 360-nya. Atau non-zero. Nah, non-zero ini Bapak Ibu, ini paling mudah karena untuk beberapa handphone mungkin tidak bisa menggunakan mode VR atau tidak bisa menggunakan mode 360. Nah, boleh pakai yang non-zero. Yang non-zero itu maksudnya Bapak Ibu akan scroll ke atas, ke bawah, ke kanan, ke samping begitu untuk menggeser eh, dimensi yang ada di dalam scene tersebut. Jadi kalau mau bergeser ke kanan, Bapak Ibu perlu untuk men-scroll, menggeser dengan bantuan jari ke kanan, sama halnya dengan ke kiri, ke atas, dan juga ke bawah. Jadi ada tiga mode untuk menggunakan Media Lab-nya, jadi saya kira sangat membantu ya Bapak Ibu. Nah, apakah persyaratan untuk mendapatkan aplikasi ini? Sangat mudah Bapak Ibu, yang penting gadget Bapak Ibu untuk Android itu minimal memiliki RAM 2 GB. Saya kira untuk handphone-handphone sekarang sudah punya RAM yang di atas 2 GB ya Bapak Ibu, mungkin ada yang 4, 6, bahkan ada yang 12 ya. Jadi saya kira untuk aplikasi Mila Lab sudah sangat bisa diakses sekarang untuk murid-murid kita. Dan lagi kalau misalnya muridnya belum punya handphone atau tidak diperbolehkan membawa handphone ke sekolah, bisa menggunakan handphone gurunya lalu kemudian menggunakannya secara bergantian. Pertanyaannya untuk Bapak Ibu yang misalnya ingin mengkreasikan sendiri. Pak, saya nggak mau pakai platform yang ada di dalam, Pak, template yang ada di dalam, saya mau buat sendiri nih. Saya mau buat materi saya sendiri, boleh. Boleh Bapak Ibu silakan nanti download Melia Lab Creator. Nanti boleh googling atau berkunjung ke halaman sosial medianya Melia Lab untuk mendapatkan aplikasinya. Tapi Bapak Ibu perlu mengaktifkan individual license-nya, sangat murah Bapak Ibu, saya katakan demikian karena harga yang harus kita bayar untuk akun ini di bawah 100.000. Jadi saya kira ini bisa sangat terjangkau. Bapak Ibu sudah bebas menggunakan versi premium dari Melia Lab dengan harga yang sangat murah. Nah, itu kalau Bapak Ibu ingin mengkreasikan sendiri ya, ingin menjadi kreator. Tapi kalau hanya ingin sebatas menjadi user, silakan gunakan yang ada di aplikasi berbasis Android itu aja.